Hello everyone, welcome back with me Bima Agusto. Nah, kali ini kita akan belajar tentang cara pembuatan kalimat positif, negatif, interrogatif, dan negatif interrogatif dalam bahasa Inggris. Nah, pertama kita akan fokus kedua tenses dulu ya, yaitu simple present dan simple past yang verbal. Karena diduga tenses ini memiliki perbedaan dengan 14 tenses yang lain dalam pembuatan kalimat negatif, interrogatif, dan negatif interrogatif. Nah, langsung saja ke pembahasannya dari simple present verbal. Jadi, apabila simple present verbal positif jadikan kalimat negatif, interrogatif, maupun negatif interrogatif, maka akan memunculkan verb auxiliary-nya berupa do ataupun does, tergantung subjeknya. Jadi kalau subjeknya I, you, we, they, ataupun jamak, maka verb auxiliary-nya adalah do. Tapi kalau she, he, it, atau tunggal, maka verb auxiliary-nya adalah does. Sekarang kita masuk ke bentuk polanya. Kita mulai dari kalimat positif. Polanya adalah subjek plus verb 1 atau verb SIS plus objek. Jangan lupa kita kasih tanda titik. Sedangkan kalimat negatif, polanya adalah subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus objek. Jangan lupa tanda titiknya juga ya. Jadi kita menempatkan do atau does setelah subjek, dan perlu teman-teman ingat karena di sini sudah ada do atau does, maka verbnya harus kembali ke verb 1, oke? Setelah itu kalimat interrogatif. Jadi untuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, rumusnya adalah do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek. Jadi kita letakkan do atau does-nya di awal kalimat. Setelah itu plus subjek plus verb 1. Ingat kan kalau sudah ada do atau does, verbnya kembali ke verb 1. Dan jangan lupa kita kasih tanda tanya atau question mark di akhir kalimat. Nah, sekarang kita coba memasukkan rumus-rumus tadi dalam suatu kalimat. Kita mulai dari kalimat positif. Contohnya, Dinda speak English atau Dinda berbicara bahasa Inggris. Mari kita analisis barang-barang berdasarkan polanya, oke? Nah, Dinda di sini sebagai subjek. Speak di sini sebagai verb SIS. Kenapa pakai verb SIS? Karena subjeknya tunggal dan English sebagai objeknya. Jadi kalimat positifnya Dinda speak English. Jangan lupa kasih tanda titik ya. Sekarang kita rubah ke kalimat negatif. Kita lihat polanya. Subjek plus do atau does plus not plus verb 1 plus objek. Jadi kalau dalam kalimat Dinda does not speak English atau Dinda tidak berbicara bahasa Inggris. Kita pakai does karena subjeknya tunggal. Ingat ya, kita di sini pakai verb 1 karena sudah ada does. Jadi yang awalnya speaks ditambah is, kita rubah menjadi speak aja. Lanjut ke kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Kita lihat polanya. Do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek. Jadi kalau di dalam kalimat does Dinda speak English atau apakah Dinda berbicara bahasa Inggris? Nah, kita jangan lupa kasih question mark atau tanda tanya. Nah, jadi itu adalah cara pembuatan kalimat positif, negatif, dan interrogatif pada simple present verbal. Sekarang kita masuk ke simple past yang verbal. Apabila simple past verbal positif dijadikan kalimat
negatif, interrogatif, ataupun negatif interrogatif, maka akan memunculkan verb auxiliary berupa did, apapun subjeknya. Jadi tidak dibedakan. Mulai dari kalimat positif, polanya adalah subjek plus verb 2. Sedangkan kalimat negatif, polanya adalah subjek plus did plus not plus verb 1. Jadi di sini kita memunculkan auxiliary did untuk tensi simple past. Dan sama seperti do atau does, kalau sudah ada auxiliary did, maka verbnya akan kembali ke verb 1. Sedangkan kalimat interrogatif, polanya adalah did plus subject plus verb 1. Dan jangan lupa dikasih tanda tanya ya. Oke, kita lanjut ke contoh kalimatnya aja. Mulai dari yang positif, he went to the market yesterday, atau dia pergi ke pasar kemarin. Kita analisis bareng-bareng. He di sini sebagai subjek, went sebagai verb to dari go. Jadi went di sini adalah verb to-nya si go. Market sebagai adverb of place dan yesterday sebagai adverb of time. Lanjut ke kalimat negatif. Polanya adalah subjek plus did plus not plus verb 1. Jadi he didn't go to the market yesterday. Dia tidak pergi ke pasar kemarin. Jadi yang awalnya verb 2 yaitu want, kita ubah ke verb 1 menjadi go. Lanjut ke kalimat interrogatif. Polanya adalah did plus subjek plus verb 1. Kita masukkan ke kalimatnya. Jadi did he go to the market yesterday? Apakah dia ke pasar kemarin? Dan jangan lupa untuk kasih tanda tanya atau question mark. Nah, jadi itu adalah pembahasan tentang pembuatan kalimat positif, negatif, dan interrogatif pada tenses simple present dan simple past verbal. Thank you for watching and see you.